Bab 299. Tindakan curang. Setelah membunuh petarung dari Sekte Lembah Kejahatan, Forest layaknya seorang pemenang, melesat ke salah satu ruangan di antara penonton. Ketika melihat Forest lalu melihat petarung dari Sekte Lembah Kejahatan yang sudah mati, Elton Su mengerutkan alisnya. Jika tidak ada tindakan curang di sini, memukul dirinya hingga mati dia juga tidak akan percaya. Namun, sesuai logika Sekte Lembah Kejahatan sepenuhnya tidak perlu melakukan hal seperti ini. Bagi Sekte Lembah Kejahatan, kemenangan atau kekalahan itu bukanlah hal yang dipedulikan, karena semua Sekte Lembah Kejahatan tetap mendapatkan keuntungan mau menang ataupun kalah. Sedangkan tindakan Sekte Lembah Kejahatan sekarang, sepenuhnya hanya membuat mereka menjadi terlihat bersalah, tidak hanya membuat penonton merasa tidak puas, namun juga membuat mereka kehilangan seorang petarung dari Sekte Lembah Kejahatan yang hebat. Hal ini benar-benar merugikan. Selain Elton Su, ada banyak petarung yang juga menyadari tindakan curang tersebut, terutama orang yang sebelumnya telah melihat pertarungan dari petarung nomor 54 itu yang sebelumnya. Seketika, karena kondisi yang tiba-tiba ini, banyak orang yang mulai berdiskusi, terutama orang-orang yang bertarung untuk kemenangan Sekte Lembah Kejahatan merasa tidak puas, merasa tidak percaya pada Sekte Lembah Kejahatan lagi, karena telah melakukan tindakan curang. Namun sayangnya, pihak Sekte Lembah Kejahatan sama sekali tidak melakukan apa-apa, sedangkan kekuasaan Sekte Lembah Kejahatan sangat besar. Meskipun semua orang merasa tidak puas, selain hanya bisa melakukan pengeluhan melalui mulut mereka, mereka tidak berani melakukan hal yang lainnya lagi. Forest masuk ke dalam ruangannya, dan di dalam ruangannya ada dua orang yang langsung berdiri. Salah satu petua langsung berdiri di belakang Forest, dan terlihat seperti pelayan. Sedangkan petua yang lainnya menatap Forest dengan penuh rasa tersanjung, dan berkata, "Tuan Muda Su memang hebat. Ternyata dapat dengan begitu mudah mengalahkan petarung yang berada di tingkat ke-43. Namun jangan melihat pria paruh baya itu terlihat ingin menyanjung Forest semua petarung di Pulau Liuli ini mengenalnya. Petua yang ingin menyanjung Forest tersebut adalah Walton Zong, selaku ketua dari Sekte Lembah Kejahatan. Walton Zong selaku ketua dari Sekte Lembah Kejahatan, kultivasinya telah mencapai alam manusia super puncak. Dapat dikatakan dia adalah seseorang yang berkuasa di seluruh Pulau Liuli, tetapi saat ini dia terlihat begitu ramah di depan petarung tingkat Yini yang sempurna tersebut, jadi tanpa perlu dipikirkan, pemuda tersebut pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Mengenai sikap Walton Zong yang ramah, dan ingin menyanjungnya, Forest dengan ekspresi datar berkata, "Kemampuan dari lawan yang kamu berikan padaku terlalu buruk, cepat siapkan petarung yang lebih kuat lagi." Ketika Walton Zong mendengar ucapannya, wajahnya sedikit tersentak. Sebagai ketua, demi menyanjung Forest dia telah memberikan racun pada makanan petarung Sekte Lembah Kejahatan yang sudah menang sebanyak 43 kali, membuatnya tidak dapat mengerahkan kemampuannya yang terbaik. Kehilangan seorang petarung yang telah menang sebanyak 43 kali, bahkan masih bisa menang terus hingga 45 kali, dia merasa sangat menyayangkannya. Bagaimanapun petarung dari Sekte Lembah Kejahatan yang dapat menang sebanyak lebih dari 49 kali itu tidak banyak. Meskipun masih pada petarung tingkat Yin yang sempurna tahap akhir dari Sekte Lembah Kejahatan Ang lebih hebat lagi, dan dia juga yakin petarung tersebut dapat mengalahkan Forest Tetapi, jika Forest kalah, bukankah itu akan mempermalukan Forest Dia ini ingin menyanjung Forest dan bukan membuatnya terlihat memalukan. Namun jika seperti ini terus, membuat petarung dari Sekte Lembah Kejahatan terus kalah padanya juga bukanlah cara yang baik, terutama petarung puncak dari Sekte Lembah Kejahatan. Para petarung itu merupakan kartu AS milik Sekte Lembah Kejahatan. Dan juga karena adanya para kartu AS ini, Sekte Lembah Kejahatan baru tidak takut membiarkan semua petarung datang menantang petarung dari Sekte Lembah Kejahatan. Dia tahu bahwa dirinya sudah tidak dapat melakukan ini secara terus-menerus, jika tidak mungkin arena pertarungan berdarah yang sudah didirikan Sekte Lembah Kejahatan selama bertahun-tahun ini akan hancur. Sehingga, Walton Zong langsung berkata, "Tuan Muda kemampuanmu begitu hebat,
mungkin tidak ada lagi orang yang dapat melawanmu dari seluruh petarung tingkat Yin yang sempurna. Jika seperti ini terus, mungkin waktu Tuan Muda Su akan terbuang dengan sia-sia saja, aku rasa. Membuang waktu secara sia-sia. Aku tidak merasa seperti itu, justru aku datang ke sini karena merasa bosan, jadi aku ingin menghabiskan waktuku, ini tidak buruk. Setelah Forest Su mendengar ucapannya, dia berkata dengan sedikit kesal. Walton Zong tercengang, dia masih ingin membujuknya, namun petua di belakang Forest Su memberikan isyarat mata, memintanya untuk tidak berbicara lagi. Walton Zong terlihat tidak rela, namun dia juga tidak dapat membujuknya lagi, sehingga dia mengangguk dan berkata, jika seperti itu, kalau begitu aku akan mempersiapkan lawan selanjutnya untuk Tuan Muda Su. Ingat untuk memilih yang lebih kuat, jika terlalu lemah itu tidak menarik. Setelah Tuan Muda Su mendengar ucapannya, dia melambaikan tangannya, dan mendesak Walton Zong untuk segera pergi sembari mengingatkannya. Tidak perlu membicarakan kondisi di ruangan Forest Su berada lagi, sekarang di atas arena pertarungan di luar ruangan, pertarungan sengit masih sedang berlanjut. Dan di saat ini Elton Su tidak dapat menahannya lagi. Dia memerintahkan Tristan Duan, kamu bantu pergi daftarkan aku ingin ikut serta dalam arena pertarungan berdarah. Kakak, jika kamu ikut serta, pasti tidak akan ada orang yang dapat melawanmu, namun sekarang kamu masih terluka. Tristan Duan menjawab dengan ragu ketika mendengar ucapan Elton Su. Elton Su dengan tidak peduli berkata, tidak masalah, meskipun kesadaran ilahiku belum pulih sepenuhnya, dan kepalaku masih sedikit sakit, dan tidak dapat berlatih, tetapi bertarung dengan orang lain bukanlah masalah bagiku. Tristan Duan masih ingin membujuknya, dia ingin berkata pada Elton Su untuk datang kembali setelah 2 hari lagi, namun saat ini Elton Su memeltotinya, seketika Tristan Duan tidak berani berbicara lagi, dan segera pergi mendaftarkan Elton Su. Secara relatif, meskipun pertarungan antara petarung inisiatif dengan petarung dari Sekte Lembah Kejahatan tidak lebih menegangkan dari pertarungan sesama Sekte Lembah Kejahatan. Tetapi, justru karena alasan ini, membuat seluruh pertarungan menjadi tidak terduga, dan semakin menarik. Selain itu, jika sudah ikut serta, maka sama saja Seseirabek sudah menandatangani hidup dan mati dirinya, jadi membuat jumlah petarung inisiatif sangat sedikit. Selain itu pertarungan seseorang yang bukan berasal dari Sekte Lembah Kejahatan, namun bersedia ikut serta, akan lebih menarik banyak perhatian. Jadi, demi menarik perhatian semua orang, setelah Elton Su mendaftarkan diri, pihak Sekte Lembah Kejahatan langsung mempersiapkan pertarungannya. Setelah 2 pertarungan antara Sekte Lembah Kejahatan selesai, penanggung jawab arena pertarungan berdarah dengan keras berkata, semuanya, baru saja kamu mendapatkan pendaftaran petarung dari luar, dan selanjutnya sudah giliran petarung itu untuk bertarung. Kakak, sudah giliran kamu. Setelah Tristan Duan mendengar ucapan pihak Sekte Lembah Kejahatan, dia langsung berkata pada Elton Su. Elton Su terkejut, lalu bertanya, sudah giliran aku? Aku kira masih harus menunggu lama. Ketika Sekte Lembah Kejahatan mendapatkan pendaftaran petarung dari luar, mereka akan langsung mempersiapkannya, sehingga sekarang sudah langsung giliran kakak. Tristan Duan menjelaskannya. Ternyata seperti itu, ketika Tristan Duan melakukan penjelasan, penanggung jawab arena bertarung berkata, selanjutnya, silahkan Elton Su selaku petarung inisiatif untuk masuk ke dalam arena pertarungan, dan dia akan bertarung dengan petarung nomor 99 dari pihak Sekte Lembah Kejahatan. Baguslah jika sudah giliranku. Elton Su tersenyum, di saat berbincang, ketika semua orang sedang penasaran siapa Elton Su sebenarnya, kenapa dia begitu percaya diri ikut serta dalam arena pertarungan berdarah, Elton Su sudah tiba di atas arena pertarungan. Seketika, di saat Elton Su tiba di arena pertarungan, suara diskusi para penonton langsung terdengar. Siapa orang ini? Dia begitu muda, dan ternyata berani ikut serta dalam arena pertarungan berdarah. Benar, apakah pemuda ini gila karena ingin mendapatkan hadiah? Meskipun dia beruntung dan benar-benar dapat memenangkan 2 pertandingan, tetapi dia setidaknya harus bertarung sebanyak 10 kali, baru dapat memutuskan tidak bertarung lagi. Apakah dia bisa bertahan bertarung sebanyak 10 kali? Semua orang berdiskusi,
namun siapapun tidak merasa Elton Su dapat membuat keajaiban. Bagaimanapun meskipun kemampuan Elton Su mengerikan, dan telah membunuh Fundra Luo seorang petaring tingkat inti bumi. Tetapi, meskipun berita tentang Fundra Luo meninggal telah tersebar ke seluruh Pulau Liuli, dan semuanya sudah tahu, namun kejadian rincian yang sebenarnya tidak mereka ketahui, dan penyebab mereka hanya tahu bahwa Fundra Luo telah meninggal, adalah karena Murdoch Duan telah menjadi ketua baru dari Gang Gold Sun. Karena Elton Su pingsan setelah membunuh Fundra Luo, lalu tidak tahu kapan baru dapat sadar, dan cemas akan ada orang yang menyerang Elton Su di saat kesempatan tersebut, jadi Murdoch Duan juga memerintahkan anak buahnya untuk menyembunyikan informasi ini. Jadi, semua orang di sana merasa, Elton Su hanyalah pemuda yang tidak takut mati saja. Jika tidak, kenapa dia harus melakukan ini? Mengenai tebakan semua orang, dan remehan semua orang, Elton Su mengamatinya dengan kesadaran ilahinya, dan dia sadar bahwa semua orang akan mengira dia akan kalah. Kemudian dia tersenyum dingin, mengeluarkan 1000 kristal spiritual, dan melemparkannya kepada Tristan Duan sambil berkata, "Pertaruhkan 1000 kristal spiritual ini, setelah aku menang, gunakan lagi untuk pertarungan kedua." "Baik kakak," Tristan Duan segera menjawab, kemudian segera memberikan 1000 kristal spiritual itu untuk dipertaruhkan. Seketika, suasana di sana menjadi hening. 1000 kristal spiritual bukanlah nominal yang kecil. Petarung yang berani mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual tidaklah banyak. Jika Elton Su dapat langsung mengeluarkan begitu banyak kristal spiritual, maka alasan Elton Su ikut serta dalam arena pertarungan berdarah ini bukan karena ingin mendapatkan kekayaan, atau bukan untuk mati, namun dia hanya benar-benar ingin menghasilkan uang, bahkan menghasilkan banyak uang, jadi dia baru berinisiatif ikut serta dalam arena pertarungan berdarah ini. Seketika, para petarung yang belum bertaruh menjadi ragu. Tidak peduli Elton Su atau petarung dari Sekte Lembah Kejahatan yang akan muncul nanti, mereka semua belum pernah melihat pertarungannya, sehingga mereka tidak dapat memutuskan untuk meletakkan taruhan mereka di sisi siapa. Melihat dua orang di arena pertarungan, sisi Sekte Lembah Kejahatan adalah seorang pria paruhbaya. Dia terlihat memiliki banyak pengalaman yang nyata. Sedangkan dengan Elton Su, dia terlihat terlalu muda. Jika begitu muda, meskipun dia benar-benar seseorang yang bertalenta, namun bukankah pengalaman nyatanya masih belum terlalu kuat? Memikirkan hal ini, ada banyak petarung yang langsung mengambil keputusan. Mereka memilih untuk kemenangan sisi Sekte Lembah Kejahatan. Ketika Tristan Duan menyadari bahwa sebagian besar petarung memilih untuk kemenangan Sekte Lembah Kejahatan, seketika dia merasa senang, dan juga merasa sangat kesal. Dia merasa senang, tentu saja karena jika semakin banyak orang yang memilih kemenangan Sekte Lembah Kejahatan, maka keuntungan yang dia dapatkan untuk kemenangan Elton Su akan semakin tinggi, sehingga uang yang dia dapatkan akan semakin banyak. Selain dirinya yang mempertaruhkan 1000 kristal spiritual untuk Elton Su, dia juga mempertaruhkan puluhan kristal spiritual miliknya. Jika presentase keuntungan meningkat, bukankah uang yang dia dapatkan akan semakin banyak? Adapun dengan kekesalan Tristan Tuan, tentu saja karena semua orang memilih untuk kemenangan Sekte Lembah Kejahatan, mereka begitu meremehkan Elton Su, sehingga dia merasa sangat kesal. Bagaimanapun Elton Su adalah orang yang paling dia kagumi, dia akan merasa lebih kesal jika orang lain meremehkan orang yang dia kagumi, daripada meremehkan dirinya sendiri. Tunggu saja, kalian akan menyesal nanti. Tristan Duan bergumam, kemudian tatapannya tertuju pada kondisi Elton Su di arena pertarungan. Bersambung. Bab 300 Pengendalian Kekuatan. Ketika Elton Su masuk ke arena pertarungan, dia langsung merasakan perbedaan antar luar arena dan dalam arena. Selain perasaannya sendiri, dan juga perubahan suasana, dia juga merasakan perbedaan besar antara saat menghadapi seorang lawan dengan duduk di arena penonton. Saat ini petarung dari Sekte Lembah Kejahatan terus menatap Elton Su. Elton Su merasa dirinya seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Perasaannya jauh berbeda dengan kondisi di luar arena. Tidak heran petarung dari pihak Sekte Lembah Kejahatan, energi yang dipancarkan saja membuat orang lain merasa dia seperti seseorang yang haus akan darah.
jika dia orang biasa, sudah tidak buruk jika dia dapat mengerahkan 80% kekuatannya dari 100% kekuatannya. Menatap petarung nomor 99 di depannya ini, Elton Su bergumam. Mengenai tentang asal-usul petarung Sekte Lembah Kejahatan, dia sudah pernah mendengarnya. Dikatakan Sekte Lembah Kejahatan akan mencarinya melalui berbagai jalur, misalnya pergi memilihnya dari orang-orang bertalenta yang ditangkap oleh organisasi Bloodsword. Lalu mereka akan memberikan latihan yang mengenaskan untuk para petarung tersebut. Salah satu latihannya adalah pertarungan hidup dan mati, benar-benar sangat mengenaskan. Memilih 100 petarung dari proses seperti itu, sudah sangat tidak buruk jika masih terdapat seorang petarung yang dapat bertahan hidup. Sehingga para petarung yang dapat bertahan hidup akan disebut sebagai The Wicks. Tentu saja, para petarung yang terpilih ini, di tangannya telah memiliki ratusan nyawa. Mereka adalah petarung yang melakukan pembunuhan untuk bertahan hidup, sehingga mereka memang pantas dianggap sebagai The Wick. Para petarung yang disebut sebagai The Wick ini, akan dikirimkan oleh Sekte Lembah Kejahatan ke arena pertarungan berdarah, dan akan dijadikan sebagai alat hiburan semua orang. Para alat hiburan ini akan bertarung dengan menggila, demi mempertaruhkan nyawa mereka. Dapat dikatakan selain untuk bertahan hidup, mereka telah mengesampingkan hidup mati mereka. Saat ini, The Wick 99 terus menatap Elton Su. Dia mengeluarkan lidahnya yang merah untuk menjilat bibirnya, lalu dengan ganas menebaskan pisau. Tebasan pisau ini terlihat sederhana, namun meskipun Elton Su tidak mencapai tingkat manusia dewa, tetapi dia telah menguasai kekuatan ilahi, sehingga dia telah memiliki penglihatan seorang tingkat manusia dewa, dan seketika dia dapat merasakan tebasan pedang ini tidak biasa. Tebasan pisau ini memang terlihat sederhana, namun kecepatan, sudut serangan, atau pengendalian kekuatan yang dikeluarkan, bahkan kesempatan yang dia gunakan, semuanya benar-benar sangat sempurna. Satu-satunya yang mengecewakan, atau hal yang kurang adalah kultivasi dari The Wicks 99 ini kurang tinggi. Kekuatan yang dia miliki masih kurang dari petarung yang memiliki tingkatan sama dengannya. Perbedaan ini, jika menghadapi seorang petarung yang memiliki tingkatan sama, mungkin masih bukan masalah. Namun, jika menghadapi petarung yang kultivasinya melampaui dirinya, atau petarung yang fisiknya kuat, maka itu sudah sepenuhnya berbeda. Misalnya Elton Su, meskipun dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tanpa menggunakan jurus Dewa Petir atau jurus Nines Turn Supreme untuk meningkatkan pertahanan tubuhnya, Elton Su sudah dapat menangis serangan The Wick 99 dengan sempurna, hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Namun alasan Elton Su ikut serta dalam arena pertarungan berdarah bukan untuk memamerkan kemampuannya, lalu memenangkan hadiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya, lalu juga mengendalikan tubuhnya. Jika dia benar-benar mengerahkan kemampuannya, maka dia tidak akan merasakan pertarungan yang sebenarnya. Jadi, Elton Su memutuskan, dia hanya akan mengendalikan kemampuannya di atas satu tingkat The Wick 99 itu. Alasan Elton Su melakukan ini sangat jelas. Jika dia menggunakan kekuatan yang sama dengan The Wick 99, maka dia sudah jelas tidak akan bisa melawannya. Hal ini tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, Elton Su melakukan ini agar The Wick 99 ini tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh tubuhnya, dan dari sana merasakan kekuatannya. Jika dia dapat merasakan kekuatan fisiknya yang kuat, dan tahu dirinya tidak dapat melawan Elton Su, lalu hanya dapat menunggu kematiannya, maka meskipun dia telah melalui proses latihan yang dapat membuatnya merasa putus asa, bukankah dia tetap akan bertarung tanpa rasa semangat? Pisau dan pedang dari kedua pihak akan saling menghantam, dan posisi Elton Su sekarang berada yang kurang menguntungkan meskipun dia mengerahkan kekuatan yang berada satu tingkat di atas lawannya. Tidak peduli entah itu kecepatan, sudut serangan, atau kesempatan menyerang, dia tidak dapat sebanding dengan The Wick 99. Jika bukan karena dia telah melebihkan kekuatan yang lebih tinggi satu tingkatan dari lawannya, mungkin saat ini dia sudah terbunuh. Tentu saja, kondisi Elton Su sekarang juga tidak terlalu baik, karena dia sudah berada di kondisi yang tidak begitu menguntungkan.
lalu sekarang dia juga harus tidak membiarkan The Week 99 tersebut memiliki kesempatan untuk menusuk dirinya dengan pisau miliknya. Jika itu terjadi, maka dirinya benar-benar sangat memalukan. Para penonton di bawah merasa sangat senang. Bagi mereka, kemenangan sudah dapat ditentukan, dan mereka akan mendapatkan kristal spiritual yang tidak sedikit. Namun Tristan Duan berbeda dengan semua orang itu. Saat ini dia menatap Elton Su sambil mengerutkan alisnya, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia tahu kemampuan Elton Su, bahkan Fundra Luo yang merupakan alam inti bumi saja terbunuh oleh Elton Su, maka kekuatan Elton Su sudah dapat dibayangkan. Sedangkan The Week 99 di arena pertandingan tersebut, meskipun dirinya tidak begitu yakin dapat mengalahkannya, namun dia percaya mudah bagi Elton Su untuk mengalahkannya. Namun saat ini ternyata kinerja yang ditunjukkan oleh Elton Su sepenuhnya tidak seperti biasanya. Hal ini membuat Tristan Duan diam-diam merasa, apakah karena kesadaran ilahi Elton Su belum pulih, jadi sekarang dia berada di kondisi yang tidak menguntungkan. Terpikirkan hal ini, seketika Tristan Duan menjadi cemas, lalu dia berpikir apakah harus melaporkannya pada Murdoch Duan atau tidak, untuk meminta bantuan Murdoch Duan. Dua pihak saling bertarung di arena pertarungan berdarah, dan hanya Elton Su sendiri yang tahu kondisi sebenarnya. Bertarung dengan The Week 99, Elton Su merasa dirinya seperti roh anak kecil, namun berada di tubuh yang besar, membuatnya merasa kekuatannya sulit dikendalikan. Tentu saja, Elton Su percaya, mungkin jika dibandingkan dengannya, The Week 99 ini memiliki jiwa yang besar, namun seperti dikendalikan oleh tubuh anak kecil, sudah jelas semua yang dia rencanakan sangat sempurna, namun energinya sama sekali tidak cukup untuk melakukannya. Intinya, kekurangan dari dua pihak terlihat sangat jelas, dan kekurangan ini dapat Elton Su perbaiki dengan cepat, membuat pengalaman bertarungnya, dan pengendalian kekuatannya, mengalami kemajuan yang cepat di bawah tekanan The Week 99. Dibandingkan dengan lawannya, The Week 99 masih tidak memperbaiki kekurangannya, dan kekurangannya itu adalah masalah kualitas. Selain meningkatkan kultivasi, maka kekuatannya sulit meningkat lagi. Jadi, dalam waktu yang panjang, dengan perlahan-lahan, pengalaman bertarung, dan pengendalian kekuatan Elton Su sedang meningkat, dan kemenangan pun mulai memihak ke arah Elton Su. Ketika baru mulai, Elton Su hanya perlahan-lahan menarik momentum, lalu secara perlahan-lahan, dia mulai berada di atas lawannya. Kemudian, karena kekuatan Elton Su lebih kuat darinya, ternyata dia langsung berada di atas awan, sedangkan dirinya tidak dapat meningkatkan pengalaman bertarungnya lagi. Elton Su mengerutkan alisnya, ini tidak sesuai dengan keinginan awalnya, sehingga Elton Su mulai menggunakan kekuatan yang setara dengan The Week 99 untuk bertarung dengannya. Namun The Week 99 bukan orang bodoh, dia menyadari tindakan Elton Su. Seketika dia tahu, sejak awal Elton Su sudah tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan saat ini dia menggunakan kekuatan yang setara dengannya untuk menghinanya. Hal ini membuat The Week 99 kesal dan berkata, jika ingin membunuhku maka bunuh saja, kenapa harus membuang begitu banyak waktu? Elton Su mengerutkan alisnya, saat ini The Week 99 sudah tidak memberikannya tekanan, membuat kultivasinya tidak mengalami peningkatan. Sehingga, Elton Su tidak ingin membuang waktu lagi, dia memerlukan musuh yang lebih kuat untuk meningkatkan pengalaman bertarung, dan pengendalian kekuatannya. Dengan kekuatan yang lebih tinggi 2 tingkat dari The Week 99, Elton Su sekali lagi menyerang, sedangkan The Week 99 juga dengan cepat menghadangnya. Namun, karena perbedaan kekuatan dan teknik yang besar, membuat The Week 99 menjadi pucat, dia langsung terbunuh dengan satu serangan. Akhirnya The Week 99 mati di bawah pedang Elton Su. Menghadapi kematian, The Week 99 sama sekali penyesalan atau keluhan, dia hanya merasa bebas, mungkin kematian adalah hal yang terbaik untuknya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia menang? Sudah jelas The Week 99 tadi sudah menang. Benar, apakah Sekte Lembah Kejahatan melakukan tindakan curang? Jika seperti ini terus, kita juga tidak akan bertaruh lagi.
Di luar arena pertandingan, semua orang mengeluh, akhir yang tidak terduga terjadi lagi, membuat para penonton yang bertaruh untuk The Week 99 merasa kesal. Sedangkan Tristan Duan merasa sangat senang, karena dengan hasil akhir ini, dan juga karena presentase keuntungan yang tinggi, dia dengan modal 15 kristal spiritual, mendapatkan 5 kali lipatnya, yaitu mendapatkan 75 kristal spiritual. Di atas arena pertarungan berdarah, Elton Su tidak merasa senang karena menang, namun dia mengerutkan alisnya. Sebenarnya dia mengira pengendalikan kekuatannya sudah tidak buruk, namun saat tadi menggunakan 20% kekuatannya untuk menghabisi musuhnya, ternyata kekuatan yang dikeluarkan sama sekali tidak sama sesuai keinginannya. Dia sadar, kekuatan yang dia keluarkan melebihi 20%, kekuatannya memang telah meningkat, namun pengendalian kekuatannya menurun. Dengan kata lain, dengan mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan The Week 99, dia dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatan dirinya seperti lawannya, bahkan sekarang lebih sempurna lagi dari The Week 99. Tetapi, setiap dia memperbanyak sedikit kekuatan dirinya, maka kemampuan pengendaliannya akan berkurang, jadi semakin kuat kekuatan yang dia gunakan, maka kemampuan pengendalian kekuatannya juga akan semakin melemah. Untuk mencapai kesempurnaan mengendalikan kekuatan ilahi, seketika, Elton Su masih belum tahu harus butuh berapa lama, baru dapat menguasainya. Untungnya, bagi Elton Su, ada jalan pintasnya, yaitu bertarung dengan lawan yang lebih kuat dari The Week 99. Sama seperti itu, saat proses pertarungan, dirinya tanpa sadar telah meningkatkan kemampuan pengendalikan kekuatan. Saat ini, Elton Su hanya ingin bertarung dengan lawan yang lebih banyak lagi, karena para The Week ini memiliki kemampuan pengendalikan kekuatan, dan juga pengalaman bertarung, yang tidak dapat dirinya bandingkan dengan banyak petarung lainnya. Bertarung dengan para The Week ini, memberikan dampak baik yang besar untuk Elton Su, dapat membuatnya semakin cepat untuk mengendalikan kekuatannya. Di saat ini, juri dari arena pertarungan berdarah, dengan kecang berkata, pertarungan kali ini, dimenangkan oleh Elton Su. Silahkan Elton Su beristirahat, untuk mempersiapkan pertarungan yang selanjutnya. Tidak perlu, langsung saja ke penantang yang berikutnya. Elton Su berkata dengan nada datar, proses pertarungan tadi, bagi dirinya bahkan bukan termasuk pemanasan. Bersambung.